Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Gendam itu ada gendam cinta, ada gendam cablek, ada gendam pengobatan. Ada juga beberapa gendam kayak gendam tepukan, gendam asap rokok dan lain sebagainya ya. Tapi ya, yang perlu diketahui adalah tidak semua orang bisa digendam cablek atau tidak semua orang bisa digendam asap rokok. Tapi semua orang bisa digendam cinta seperti itu, artinya dipelet atau dipekat seperti itu. Kalau misalnya gendam cablek ya, itu kita bisa baca mantranya 3 kali, misalnya gendam cipta rogo sukmo gendam roso jiwa rogo pelar tias angsup kamanjingan panglulu roso pangilo jiwa teko nurut rogomu teko mansukmomu kar jelas tak cablek selereng menungso aku kang kuasa alam pikiranmu. Seperti itu dibaca dalam hati, kemudian tarik niat menundukkan orang, baru tepuk pundak misalnya seperti itu, pok gitu, sekiranya mengejutkan si orang itu gitu. Dia terkejut, dia tergantung kita mau misalnya tidur ya tidur. Kalau misalnya dia jatuh cinta kepadaku, tertarik kepadaku, dia akan jatuh cinta. Atau gendam jabat tangan, kita baca 3 kali ya, kita baca 3 kali. Setelah itu niat supaya dia jatuh cinta kepadaku, kita salaman. Nah, nanti dia akan jatuh cinta kepadaku. Kalau 1 kali belum berhasil, bisa diulangi di lain waktu seperti itu. Atau kalau ketemu lagi seperti itu. Kalau ketemu seperti itu, kalau sering seperti itu pasti lama-lama dia akan jatuh cinta kepadaku. Cuman sebelum kita menggendam orang, kita harus meditasi dulu. Meditasi di sini artinya diwiridkan dulu, dihafalkan dulu sampai hafal, kemudian dimasukkan ke dalam otak kanan sambil wirid. Kalau buat pelet, kita targetkan, kita bayangkan wajahnya orang yang mau kita pelet. Kita bayangkan terus sampai ketemu. Bayangkan atau visualisasikan si orang itu, target kita, tunduk kepada kita, jatuh cinta kepada kita terus sambil diwirid seperti itu ya, paham ya? Nah, jadi nanti kamu wirid juga untuk menarget orang gitu kan ya, biar dia jatuh cinta sama kamu gitu ya, seperti itu. Nah, baru besoknya kita baca 3 kali, kita datangi orang tersebut, kita ajak salaman atau kita tepuk pundak seperti itu. Pasti dia akan jatuh cinta. Bohong kalau dia tidak, kecuali dia punya ilmu gendam juga atau dia ahli pemageran yang hebat, itu biasanya nggak kena. Tapi kalau kiai, bunyai, orang yang ahli ngaji, orang yang khusyuk, orang kantoran, itu bisa semuanya. Yang nggak bisa malah justru orang yang mandi sambil nyanyi, jalan sambil nyanyi, urakan, ini malah kadang susah yang seperti itu. Orang-orang di jalan itu kadang suka mabok-mabok, itu malah kadang juga banyak yang susah seperti itu ya. Jadi tapi kalau orang yang khusyuk, pikirannya, ibadahnya khusyuk, kerjanya khusyuk, ini malah mudah sekali. Nah, kalau untuk gendam gendam ini pengobatan itu caranya seperti ini. Sampai madep ke sana. Nah, seperti ini. Nah, kita jari kita di bawah sini ya, di bawah telinga di sini kita cari nadinya. Nah, kita cari nadinya ya. Di sini kalau sudah terasa di jari kita, terasa jeret gitu kan, terasa di jari, berarti kanan kiri sama seperti ini. Kita baca mantranya, mantra gendamnya, sambil kita dalam hati tidurkan. Nanti dia akan ngikut ke bawah ke sini, tidurkan gitu dalam hati gitu. Atau kalau ada tarikan, kalau kita bisa ngomong ke pasien, kalau ada tarikan ke belakang, ikuti saja. Dia nanti akan tertidur seperti itu. Ya, seperti itu. Ikuti saja. Semakin lelap
semakin lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam. Ini dia akan terus tertidur manakala kita sugesti dia untuk lebih dalam lagi. Nah, baru mana penyakitnya di mana nanti bisa kita ambil sambil berdiri atau sambil duduk, tarik. Jadi visualisasikan tangan kita masuk ke dalam tubuhnya, menarik penyakit tersebut, tarik, dibuang seperti itu. Setelah itu kita tinggal disentuh lagi, sadar, normal seperti itu. Jadi nanti ya akan normal. Tapi kalau orang yang susah digendam biasanya di kayak gini kan agak lama. Jadi agak lama. Kalau agak lama kita harus bantu pakai sugesti. Tarik napas seperti tarik napas dalam-dalam lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, buang lewat mulut. Nah, kita bisa pakai, buka matanya dulu. Kita bisa pakai tangan seperti ini. Kalau tangannya naik, suruh tarik napas. Kalau tangannya turun, suruh buang napas. Tangannya naik, suruh. Nah, ketika matanya sudah mulai sayu itu tinggal kita katakan tidur gitu. Dia pasti akan tertidur seperti itu. Kalau itu namanya gendam pakai sugesti atau gendam hipnotis atau hipnoterapi seperti itu ya. Itu untuk pengobatan. Tapi kalau untuk cinta, supaya dia jatuh cinta, kuncinya kita berani. Kalau kita berani, yakin dia akan jatuh cinta kepada kita. Begitu mantra kita dibaca 3 kali, pasti dia akan jatuh cinta kepada kita. Kalau dia termasuk orang yang susah digendam, kita malam harinya wirid dulu. Wirid sambil bayangkan di otak kita supaya dia jatuh cinta kepada kita atau dia memberikan sesuatu yang kita minta seperti itu. Besoknya baru kita temuin. Itu dipastikan. Kuncinya yakin seperti itu ya. Yakinnya bukan yakin kepada diri sendiri, tapi yakin kepada Allah. Allah Maha Bisa, Allah Maha Hebat, Allah yang punya kuasa seperti itu. Insya Allah Bapak Kiai Husaini Ar-Robani insya Allah bisa menjalankannya dengan baik. Nah, kalau misalnya ilmu kontak, tenaga dalam kontak, karena sampan kepengen tenaga dalam kontak ya, baca ilmu kebatinan sempurna, syaratnya dihafal dulu. Setelah hafal, sering tarik napas, buang napas sambil membaca itu, membaca mantranya itu. Begitu nanti buat praktek atau buat musuh tinggal dibaca atau langsung tarik napas atau langsung tarik energi alam, kita mentalkan musuh. Kalau buat permainan sama, cari orang yang bisa hipnotis, cari orang yang bisa digendam. Itu pasti kalau orang yang mudah disugesti, mudah mengikuti perkataan kita, pasti mudah dimediumisasi. Ciri-ciri orang yang kemasukan bisa dimasuki, dia akan merasakan hawa dingin yang sangat sekali atau hawa panas yang sangat sekali. Kalau energinya biasanya panas yang terasa di tubuh si peserta mediator, biasanya energi-energi yang kayak kafir, jin-jin kafir gitu. Tapi kalau jin-jin muslim biasanya dia akan dingin, terasa dingin. Nah, begitu dikeluarkan dia pasti akan muntah-muntah karena ditarik dari sini. Seperti itu saja ya penjelasan singkatnya. Kalau kurang paham bisa dilihat di teknik belajar gendam di YouTube saya, YouTube-nya Ki Cakra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.